Ya, perkenalkan dulu, ini pertama kali saya mengisi di Dewasa Muda GBI, apa, NLC ya sebetulnya. NLC singkatan apa ya? Oke, GBI Sungai Yordan ya. Terima kasih Brother Merrick ya sebagai ketua dan yang tektokan sama saya dan teman-teman semua. Salam kenal. Nama saya Fernando Conan, biasa dipanggil dengan Kokonan, Coach Conan kalau di tempat kerja. Saya seorang trainer, saya seorang coach ya, banyak mengajarkan di perusahaan-perusahaan area leadership, karakter, mindset, soft skill. Dan pada kesempatan kali ini saya dapat tema tentang seputaran resilient, betul ya? Temanya lagi resilient, betul ya? Resilient ini penting banget ya. Orang Kristen ini harus tetap kuat walaupun keadaan gawat. Dan salah satu, kalau kita mau jadi orang Kristen yang kuat ya sebenarnya ngomongnya balik lagi kita ngajar tentang fondasi. Apa sih membedakan orang Kristen sama bukan non Kristen? Kenapa orang Kristen seharusnya kuat? Ya kalau orang Kristen dasarnya kuat, IPK-nya bagus gitu ya. Iman, pengharapan, kasih gitu. Imannya itu nggak mundur, pengharapannya nggak kendur, kasihnya nggak luntur. Ini orang Kristen tuh harusnya sangat kuat. Cuma banyak orang Kristen di IPK-nya aja jelek. Kasihnya sangat bersyarat, iman yang nggak lahir dari firman, dasar pengharapannya entah kepada siapa, sehingga sangat gampang dirubuhkan sama iblis. Tahu gak? Yang kuat itu bukan cuma Daniel, yang menang di gua singa, yang kuat itu bukan cuma Sadrak, Mesak, Abednego, yang kuat itu bukan hanya Yusuf, yang kuat adalah semua murid-murid Yesus yang benar-benar berpegang dan hidup dalam firman Tuhan, itu mereka pasti kuat. Amin. Ya, jadi dasar ini firman Tuhan nih kuat banget, tetapi mungkin itu akan dibahas sama yang lain ya. Saya mau bahas satu hal tentang resilient ini, hal yang saya dapatkan penting untuk kita belajar sama-sama tentang mentalitas. Karena kalau kita salah secara mental, akibatnya sangat fatal. Jadi ada 3 mentality yang kita harus hati-hati. Karena kalau 3 mentality ini kita pelihara, kita nggak akan punya resilient yang bagus. Ketika ada masalah kita akan kalah. Makanya jangan pelihara mentalitas yang salah, yang jelas bikin kita terus kalah. Jangan pelihara mentalitas yang buruk, yang bikin kita senantiasa terpuruk. Jangan pelihara mentalitas yang keliru, yang bikin kita sangat sulit jadi manusia baru. Nah ini 3 mentalitas yang sangat seringkali tanpa sadar menjadi refleks kita. Makanya penting untuk diingatkan kembali. Nah ini ya, judulnya tentang false mentality. Mentalitas yang salah. Hidup kita di bumi ini cuma satu kali, dan kehidupan yang cuma satu kali ini Tuhan pengen kita jadi garam, jadi terang, dan hidupnya berbuah. Dan tentu jadi garam terang berbuah bukan hanya di masa enak, di masa diberkati, tetapi di setiap musim kehidupan, di setiap model orang tua yang dititipkan Tuhan, di setiap model pekerjaan yang kita sedang kerjakan sekarang, Tuhan pengen kita jadi garam, kita jadi terang, dan hidup kita menghasilkan buah. Nah, untuk bisa demikian, kita perlu hidup dengan mentalitas yang benar. Karena kalau kita nggak merevolusi mental, kita akan mental. Nah, ini mentalitas penting banget. Nah, ini sangat-sangat familiar. Tugas kita mengingat apakah ini menjadi respon kita ketika ada masalah, sehingga kok kita nggak resilient banget ya. Kok kita ketika ada masalah kok terang loyo gitu. Kok garam itu kok boyo gitu ya, ketika ada masalah lembek manja. Nah ini kemungkinan 3 mentalitas ini kita pelihara. Ya kita pelihara. Mentalitas yang pertama yang kita harus benar-benar menangkan, kalahkan, jangan dihidupi. Ya 3 mentality yang kita harus hati-hati. Mentalitas pertama adalah self pity. Sering dengar self pity? Ada orang ketika ada masalah gampang banget self pity. Self pity artinya keadaan jelek direspon jelek. Self pity artinya itu merasa malang, merasa menderita, merasa tidak adil, merasa terzolimi, merasa korban, merasa memilukan, merasa menyedihkan secara berlebihan. Kenapa orang bisa self pity? Karena ketika ada masalah hidup, dia fokusnya sama persoalan hidup itu saja. Dan seolah-olah dia hanya the only one yang punya mama seperti itu, papa seperti itu, bos seperti itu, permasalahan seperti ini. Tahu gak, semua masalah itu sudah second, sudah pernah ada yang melewati. Gak ada masalah yang Anda the only one yang memiliki masalah itu. Masalah-masalah sudah second, sudah pernah ada yang lewati. Ya, banyak yang berguguran, tapi banyak yang jadi saksi Tuhan. Makanya setiap masalah yang ada, jangan bikin kita jadi sanksi sama Tuhan, tapi tetap jadi saksinya Tuhan. Dan itu gak bisa terjadi kalau kita self pity. Self pity, ya.
Self pity itu tahu gak? Ketika ada masalah, lalu kita self pity, itu gak bakal bikin kita tambah kuat. Itu bikin kita tambah gawat. Itu bikin kita benar-benar tidak punya kekuatan self pity di tengah masalah. Nah, self pity itu ya, jadi kita harus mengasihi diri, bukan mengasihani diri. Coba udah sorry ya, belum di on ya. Coba ya. Nah ini ya. Banyak orang sangat seneng banget mengasihani dirinya. Mental korban. Ciri-ciri orang mental korban tahu? Dia sering menceritakan cerita-cerita korban yang disebut dengan victim mentality. Apa itu kokonan victim mentality? Ciri-ciri bahwa cerita itu cerita korban ada 3. Yang pertama, ceritanya tidak utuh. Biasa ceritanya sudah di custom sesuai dengan, ibarat kalau kita kasih screenshotan chat tuh udah yang kita hapus-hapus tuh. Sehingga orang baca, kasihan banget ya lu. Ya, jadi ceritanya sudah sedikit di cut sesuai dengan yang mendukung bahwa dia adalah korban. Jadi yang pertama ceritanya tidak utuh. Buntung sana buntung sini ceritanya. Yang kedua, orang lain jahat. Di dalam cerita itu terkandung orang lain jahat. Yang ketiga, aku menderita. Cirinya 3 nih. Kalau orang cerita beneran kayak selalu kayaknya dia tuh tanpa salah lah. Kayaknya dia dalam masalah bener-bener karena orang-orang, karena situasi, karena Tuhan, karena bos yang tidak berakhlak. Pokoknya selain karena dia deh. Ya, contoh nih, waktu zaman saya masih kerja sama orang, dulu kan saya kerja sama orang gitu ya. Tuh ada yang masuk kantor jam 9, dia masuk kantor tuh jam 11. Masuk, karena memang gak gitu strict sih, masuk ke jam 11. Pas masuk juga catokan dulu, ngerujak dulu, ngerumpi dulu. Kan Anda tahu ya, klien itu bisa mengubah deadline. Yang sebenarnya Anda bisa bereskan kalau Anda kerja, Anda dibayar, waktu Anda bekerjalah di waktu Anda bekerja. Di waktu Anda bekerja, Anda harus bekerja, anak Tuhan. Etos harus bagus. Etos, tahu etos ya? Ada etika, ada etos. Etika itu bicara jujur, tulus, peduli, santun. Kalau etos itu disiplin, tekun, rajin. Gak semua orang tulus, gak semua orang jujur itu rajin. Anak Tuhan itu harus beretika dan beretos. Tuhan senang berkati kita lewat orang. Orang berkati kita, dia lihat etos etika kita pantas gak diberkatin nih. Yusuf itu diberkati sedemikian rupa oleh Tuhan. Kenapa? Etos etika dia bagus. Orang berkatin Yusuf juga. Siapa sih yang punya karyawan kayak Yusuf gak mau berkatin, semuanya beres, betul gak? Siapa yang gak mau benar-benar semangat berkatin Yusuf? Semua juga pengen. Karena etos etikanya bagus. Jangan sampai etos etika kita bersyarat. Harus dibujuk, harus dibonus dulu, harus diiming-iming, harus diancam-ancam, harus dihukum-hukum. Baru kita nunjukin etos kita. Segala sesuatu yang bersyarat tuh gampang berkarat, gampang udahan. Segala sesuatu yang dipaksa itu tersiksa. Berikan etos etika yang terbaik karena itu nilai kerajaan sorga. Yesus itu ngejar kita dengan etos yang dahsyat sekali. Pantang menyerah itu etos loh. Sampai detik ini Yesus belum menyerah nih ngejar kita. Untuk kita benar-benar serius. Ya hidup jadi garam terang, jadi berkat. Dengan etos terbaik Yesus benar-benar melayani kita. Dengan etika yang terbaik. Dia gak pernah ingkar janji. Nah jadi penting banget ya. Itu dia datang catokan, ngerujak, rumpi. Baru kerja kayak jam 2 lewat gitu ya. Istirahatnya bablas offside. Tiba-tiba klien minta, saya gak mau tahu nih. Harus kelar sore ini. Jadi mau gak mau dia lembur. Lemburnya yang gak ada tambahan uang. Karena pas bosnya tahu, entah dia lihat CCTV, entah dia dikasih tahu siapa, saya gak tahu kenapa bisa tahu. Ya, gak ada lembur, kamu juga datang jam berapa. Akhirnya mulailah dia memberikan victim story kepada orang-orang yang tidak tahu duduk perkaranya. Lu tahu gak sih? Gue sih gak apa-apa, gue udah kerja 5 tahun di sini gak apa-apa, lembur gak dibayar. Ya, gue tetap kasih yang terbaik, ya tahu ya bos. Padahal Kristen tapi begitu. Karena kalau ceritanya utuh kurang bagus gitu. Kan gue aturan masuk jam 9 ya, ini kalau utuh ya. Nah gue datang tuh jam 11 nih.
Nah gue catokan dulu itu tuh, aduh gue catokan dulu, dan gue ngerujak juga, ngerumpi, plus ngerumpi, gue istirahatnya offside juga sampai jam 2.15 lah. Nah pas gitu klien majuin deadline-nya, dan gue harus lembur. Parah gak lemburnya gak dibayar? Ya lu yang parah emang sewajarnya. You gak dapet dukungan kalau ceritanya jujur. Makanya banyak orang sedang membuat victim story. Dan kita tergoda untuk itu loh. Kita harus sadar, aduh kok ngapain victim story nih. Ya, kita harus responsibel, kita harus bertanggung jawab dengan segala hal yang mungkin kita juga menyumbang sebabnya. Kita hanya menyalahkan akibat, padahal kita menyumbang pada sebab. Self pity. Jadi anak Tuhan jangan pelihara self pity. Makanya ini self pity racun ini. Makanya obatnya benar-benar obati dengan itu kan kerjanya. Apa-apa dia salahin. Makanya nggak heran sama apapun dia gampang dikalahin. Ini orang-orang self pity. Nah ini obatnya ya kebenaran. Oh ini kita lihat deh. Bangsa Israel ini udah hobi benar self pity dia. Ya udah mahir mereka. Di Keluaran tahu ya mereka digiring keluar. Mengalami banyak mujizat-mujizat, tapi tetap aja ketika melewati masa yang harus dilewati, ya jangan berharap ikut Tuhan gini. Keadaan ideal dalam ikut Tuhan adalah keadaan tanpa setitik pun masalah. Ya di mana kesaksiannya? Nggak ada kesaksiannya dong. Nggak ada iman yang nggak diuji ya. Semua iman itu ada ujian, semua karakter ada ujian gitu. Kita harus accept situasi yang memang sedang ada kepada kita. Jangan self pity. Di padang gurun itu berself pity lah. Karena mereka gampang komplain. Orang self pity gampang komplain, sulit bersyukur. Dengan segenap jemaah Israel ya, lihat orang yang self pity ngumpul sama-sama. Seru banget deh self pity-nya ya. Jadi sangat powerful self pity-nya. Lalu mereka berkata kepada si Musa sama Harun, kalau kami tadi mati mah mendingan di tanah Mesir aja ya. Karena di sana itu ada daging, ada roti, matinya mati enak gitu. Tapi karena kalian bawa kami ke sini, kami jadi mati dalam keadaan gak enak. Self pity itu gak bisa ngelihat anugerah sama sekali di lembah kehidupan. Padahal dalam setiap lembah kehidupan yang kita lewati, ada sisi-sisi anugerah, ada pesan baik. Anda kena COVID, ada pesan baiknya, Anda bisa istirahat. Tapi kalau orang gak ngelihat, orang self pity, dia gak lihat sisi baik, dia gak ada lihat pesan baik sama sekali. Saya ditinggal ibu saya waktu saya kecil, saya kelas 4 SD, 5 bersaudara, ibu kandung saya ninggalin saya. Saya pulang, saya masih kelas 4 SD, berlima, saya anak kedua. Saya pulang ke rumah, dikasih mbak saya cari kertas dari ibu kandung saya. Ini si mami pergi. Saya baca, saya sesungguhkan nangis kan. Saya pikir dia pasti balik. Mami pasti balik. Bayangan saya gitu ya. Zaman saya dulu tuh masih, sekarang udah gak ada deh bro. Kalau zaman dulu tuh masih tahu gak di depan pagar rumah main gundu ya. Ngalamin ya main gundu, sekarang kayak udah gak ada ya. Mungkin online kali gundunya ya. Nah dulu masih di depan aspal nih ya kan. Aduh jadi main gundu gitu kan. Nah zaman dulu kan belum ada ojol-ojol gitu kan. Jadi tuh taksinya Bluebird gitu ya. Nah Bluebird kan suka masuk gang gitu tuh. Bluebird kan kacanya riben ya. Tahu kan kaca gelap gitu. Saya berpikir ini pasti mami pengen jenguk anaknya. Jadi saya berpikir pas Bluebird lewat dia buka kaca lah. Gak ada yang buka kaca. Gak buka. Saya dulu tuh masih yang potongin rambut saya itu mami saya. Yang potongin kuku saya itu masih mami saya. Terus sampai saking saya percaya mami bakal pulang, saya gak mau potong rambut, saya gak mau potong kuku, udah kayak Wolfriend saya pas SD itu. Kan diomelin guru ya pas periksa diomelin juga. Ya, ngalamin kan teman-teman SD kan mungkin bukan mereka mau ngatain, cuma bercandanya kan kurang diayak mulutnya ya. Teman-teman SD kan, malu kabur ya. Malu kabur ya. Bapak lu kawin lagi ya. Ya, jadi kayak begitu. Tapi kenapa kita gak self pity? Karena aku accept bahwa aku pernah ditinggal sama ibu kandung yang mungkin saat itu ya dengan keterbatasan resources di pikiran dia, dengan keterbatasan sudut pandang dia, dengan keterbatasan kedewasaan dia di titik itu, ya dia begitu. Ya, peristiwa ya tetap negatif, tapi pembelajaran yang bisa positif. Kalau kita accept, kita akan dapat pesan baik. Apa pesan baik yang pertama? Si Conan ini bisa jadi berkat buat orang-orang yang ditinggalin sama orang tuanya. Saya bisa berkatin mereka. Yang kedua, saya bisa praktekin kasih agape, kasihnya Yesus.
ke ibu saya. Yang meluk ibu saya ya saya, masa si komerik? Saya yang peluk anaknya. Saya yang harus peluk dia. Sampai sekarang ya saya sayang dia. Ya, ada pesan baik. Jangan self pity. Banyak self pity-nya pas ada masalah. Ingat deh, karena itu udah jadi refleks. Kebiasaan kita nggak gini, gue mau self pity Anda nggak rencanakan. Cuman refleks. Itu udah jadi mentalitas, itu bicara habit. Kalau Anda punya habit yang bagus ya, habit yang bikin Anda jadi hebat. Tapi habit macam apa yang kita punya? Udah refleks self pity, enak gitu jadi orang maklumin, orang ibah. Tapi kalau mau jadi saksi Tuhan nggak ada urusan self pity, itu nggak ada rumusnya. Ya, makanya obatnya ini ya firman Tuhan. Yang pertama itu belajar untuk bersuka cita senantiasa, memang kuncinya di dalam Tuhan lah. Tahu kan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat Anda tanggung kan, segala perkara loh. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Kuncinya di dalam Dia, kuncinya di dalam Kristus, kuncinya di dalam Tuhan. Makanya Anda bisa bersuka cita senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersuka citalah senantiasa, always, selalu. Bisa terjadi kalau di dalam Tuhan. Segala perkara di dalam Tuhan bisa Anda tanggung. Jadi belajar untuk bersuka cita. Belajar untuk yang kedua bersyukur. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam Kristus. Jadi bersyukur, bersuka cita. Roh kita akan memampukan untuk kita bisa bersyukur dan bersuka cita di tengah duka cita. Ya, hadapi ya, lawan self pity dengan positivity. Positivity bicara apa? Yang pertama belajar untuk mengambil hikmah positif. Masalah jangan diambil hati, tapi diambil hikmah. Ada hikmah positif dari setiap masalah yang ada. Yang kedua belajar untuk berkata-kata positif. Tahu gak? Setiap kata punya makna, betul gak? Kata yang keluar tuh gak kosong. Setiap kata punya makna, setiap makna memberikan rasa. Setiap rasa bisa dua, mendatangkan siksa atau mendatangkan asa. Asa itu harapan. Ketika orang bilang, aduh gue stres nih. Stres itu ada artinya. Stres itu punya makna, setiap kata punya makna. Stres itu gak kosong. Pas Anda bangun tidur, mati gue, mampus gue, baru bangun tidur. Tahu gak kata mati, mampus, stres dan teman-temannya itu, dia punya makna. Dan maknanya itu sangat dipahami oleh body Anda, oleh mood Anda. Makanya ketika Anda bilang stres, body dan mood Anda seperti orang stres. Dimulai dari pagi hari itu Anda ngomong. Ya, Anda harus ralat perkataan. Orang optimis ya, tahu optimis? Optimis itu bukan apa yang dikatakan ketika beramai-ramai. Percaya kita bisa, percaya Tuhan tolong. Ya semua masih bilang percaya. Optimis adalah apa yang Anda katakan kepada diri Anda dan situasi Anda ketika Anda sendirian. Itu optimis yang benar. Pas lagi sendiri Anda ngomong apa? Bukan optimis massal seperti ini. Ketika lagi sendiri, apa yang Anda katakan kepada diri Anda dan situasi Anda? Perkataan apa yang keluar? Ketika orang bilang, Coach Conan, saya gak bisa melupakan masa lalu saya. Saya selalu dihantui oleh masa lalu saya. Saya bilang, Bu, yang bikin ibu gak bisa lupa adalah kata hantu yang ibu pakai itu. Karena hantu sangat dipahami oleh tubuh dan mood Anda. Anda kan digentayangi terus oleh hantu yang Anda munculkan lewat kata-kata itu. Betul gak? Apalagi udah ngomongnya hantu, nontonnya Pengabdi Setan lagi. Pengabdi Setan 2. Ya kan, dia ikutin sekuensnya. Orang kan gitu ya, kalau habis nonton film setan ya memang nontonnya sih 1,5 jam, ngusirnya berapa lama coba. Dia ngikut terus kan. Coba habis nonton film setan. Pas naik mobil kan kayak ada ngikutin ya. Pas naik motor sendiri kayak ada yang bonceng kan gitu, nggak ada kan, padahal di sini di kepala kita. Namanya udah film setan itu, udah film setan. Ya. Coba pas sikat gigi nih habis nonton film setan, pas lihat ngaca gitu kan, aduh kayak ada yang merhatiin, betul gak? Mungkin kalau yang jomblo, yang penting ada yang merhatiin deh, mungkin ya. Jomblo hopeless kan ada ya, ya seenggaknya lah gitu ya. Kita kan aduh kayak ada yang merhatiin, kita bener takut, lihat belakang gak ada apa-apa. Pas lihat kaca kaget putih semua, odolnya nyebar ya kan tadi. Sikat giginya saking panik kan sampai atas bawah gitu. Nah jadi nih ya kata-kata yang keluar ini nih.
Jadi hati-hati berkata-kata, kata-kata yang berguna, kata-kata yang membangun. Ya, Anda bebas berkata-kata, tidak dilarang, tetapi pastikan free will itu ukurannya apakah itu berguna, apakah itu membangun, apakah kata-katamu memberdayakanmu atau memperdayakanmu. Jangan sampai kata-kata kita membuat kita jadi makin powerless, no power and lawless, nggak ada tenaga. Ya, gara-gara kata-katanya sendiri nih. Jadi belajar untuk mengambil hikmah positif, berkata-kata positif, belajar dari siapa? Ya Yusuf. Cemplungin sumur. Kita dijorokin ke got aja sama kakak kita sebel kali ya. Ini sumur loh ya kan. Tapi kata-kata jadi positif. Mengambil hikmahnya positif kan kelihatan. Di ujung pas bisa balas dendam apa? Kalian merekakan untuk yang jahat, tetapi Tuhan merekakan untuk kebaikan. Dia bisa mengambil hikmah positif loh. God's point of view dia pakai itu. Jadi yang pertama nih adalah self pity. Jangan sibuk mengasihani diri ya. Ingat Anda dipanggil untuk jadi saksinya Tuhan. Dan masalah memang harus dilewati. Tapi lewatinya bersama Tuhan, makanya Anda harus terus ingetin diri Anda untuk bersuka cita, untuk bersyukur. Ya, jangan setuju sama iblis jadi orang yang self pity, jangan. Amin. Berkata positif, mengambil hikmah positif. Yang pertama itu self pity. Orang kalau self pity nggak akan resilient. Orang kalau self pity, ketika ada tekanan, harusnya orang ketika ditekan makin kuat, makin kreatif, ya kan, makin dewasa. Tapi ada orang ditekan gepeng kan? Kenapa? Karena self pity, ditekan gepeng, ya kan? Jadi beneran self pity ini racun nih, hati-hati. Kalau kita mulai self pity, kok self pity ngapain? Aku mau jadi saksi Tuhan, aku mau dipakai maksimal sama Tuhan, jadi garam, jadi terang nih, hidupnya berbuah. Karena kita nggak tahu di era COVID begini, bukan cuma siapa bisa mati loh, betul ya? Bukan hanya yang bau tanah yang bisa mati, yang bau parfum bisa mati juga nih. Jadi kita nggak tahu kapan matinya. Yang paling penting pas mati jangan lagi self pity gitu kan. Kita lagi orang yang benar-benar ketika ada masalah kita jadi berkat, jadi saksi gitu. Bukan cari pengasihanan orang, ya. Mentalitas pertama ingat apa? Self pity. Yang kedua, siap belajar. Yang kedua juga sering nih, ya hati-hati nih. Ini mentalitas yang sering-sering aja nih. Yang kedua adalah insecurity. Ada orang insecure banget, baperan. Padahal hidup kita harus berperan kan. Ini malah baperan. Hidup ini gak capek, yang capek hidup plus kesinggung, itu capek dah. Pelayanan tidak capek, yang capek pelayanan plus kecewa, banyak kecewanya. Melayani sambil kecewa. Banyak orang gak sempurna, kasih kita nasihat kejam, nasihatnya kata-katanya gak enak. Cuman ya udah, ya pinjam aja doanya Yesus, Bapak ampunilah mereka gak tahu apa yang mereka katakan. Kadang-kala dituduh, difitnah. Nah ini insecure nih, insecure ini bicara banyak konteks insecure. Insecure ini bicara orang yang insecure ya, gak pedean, gak percayaan secara berlebihan. Sulit percaya orang, gak percaya diri secara berlebihan. Merasa gak aman, selalu merasa dalam ancaman. Dikasih kritik, merasa terancam. Dia sibuk kasih tahu, gue gak begitu. Sibuk nyalain, lu aja begitu. Merasa gak aman. Ya, leader yang insecure, aduh. Sulit banget bagi ilmu. Ya mungkin dia bagi ilmu ke orang yang kayaknya cupu lah dia bagi. Tapi kalau ke orang yang kayaknya dia potensial banget nih, juga mencolok bagus, waduh susah nih bagi ilmu nih. Ya, dia insecure nih leader yang begitu. Insecure. Jadi orang yang takut, khawatirnya bisa lebay. Nah, insecure itu konteks yang pertama adalah sering merasa tidak berharga. Sering banget merasa tidak berharga. Self-worth, keberhargaan yang dari dalam dirinya tuh gak ada. Balik lagi pelajaran dasar, gambar diri. Self-image. Gambar diri tidak bisa ditingkatkan. Gambar diri hanya perlu Anda sadar, Anda ini segambar Tuhan. Sebelum ada achieving, having, doing. Ini gambar diri itu bicara being. Orang kalau gambar dirinya jelek ya, presentasi gagal. Yang dianggap yang gagal tuh beingnya. Saya orang gagal. Padahal yang gagal doingnya. Doing itu having, doing, achieving. Itu mah masalah yang sementara. Tinggal Anda cari skillnya. Anda kerja lebih giat.
Tapi kalau udah yang Anda salahkan being-nya, itu kayak masalah permanen. Kayaknya emang saya kena kutuk, ya kan. Kayaknya emang saya manusia sial, ya kan. Udah masalah permanen tuh. Lu mah enak deh kalau gue kayak apes banget dah. Mak gue galak, ya kan. Bos gue galak. Anjing gue galak, ya kan. Semua dia akan dia kan kayaknya emang gue ditakdirkan untuk diomel-omelan, ya kan, omel-omelin. Jadi, nah ini rasa nggak berharga berlebihan deh. Sulit nih dikasih masukan, waduh. Ada orang dikasih evaluasi sensi, banyak. Harusnya dikasih evaluasi terima kasih dong. Ada orang dikasih evaluasi sensi, sampai orang yang kasih evaluasi nyesel. Aduh tuh gitu gue gak kasih masukan deh. Jadi hubungannya retak. Akhirnya dia itu hidup tanpa ada lagi yang mau kasih dia evaluasi. Kapok orang kasih evaluasi. Kemungkinan tersesatnya tinggi nih. Karena kita gak bisa semua hal, kita banyak blind spotnya, kita butuh dikasih tahu. Ya, apa yang masih salah. Jadi rasa tidak berharga berlebihan. Rasa berharga ini tipuan iblis dah. Prestasi saya plus apa kata orang. Tampang saya plus apa kata orang. Ya, dandanan saya plus apa kata orang. Apa yang saya punya plus apa kata orang. Status saya plus apa kata orang. Waduh, aku belum punya anak, udah 3 tahun. Merasa gak berharga. Ya, plus apa kata orang. Masalahnya begini, gak semua orang berkata-kata seperti yang kita mau gitu. Walaupun kita sudah punya anak, walaupun kita sudah punya prestasi, kita punya banyak hal. Gak semua orang ngomongin seperti yang kita mau. Anda harus merasa berharga sebelum itu semua. Anda berharga gitu. Anda berharga. Anda ciptaan Tuhan, limited edition. Bro and sis ini ketika Tuhan ciptakan, tek satu nih, cetakannya dibuang, gak dipakai lagi. Yang lain cetakannya baru lagi, limited edition. Karena ada orang the one and only, spesial, masalahnya juga spesial dikasih. Ada masalah-masalah spesial yang memang Tuhan tahu kamu punya, Tuhan gak bilang kamu siap, Tuhan lihat kamu punya potensi untuk beresin tuh masalah. Ya, makanya gak ada kata, aku gak siap, ya memang gak ada siap, yang ada siap-siap. Terus siap-siap. Tapi kalau diizinkan kita hadapi, tandanya you are capable enough. You punya potensi untuk bisa melewati itu masalah. Jadi rasa tidak berharga. Kenapa rasa berharga ini nih? Karena sering compare. Compare dengan sikap hati yang salah. Abis compare dia jiper. Abis comparing dia complaining. Ya, terlalu banding-bandingin diri sama orang lain. Dia ngeliat orang yang sudah sangat mahir, bandingin sama dirinya yang masih pemula ini. Waduh. Kayaknya dia ngelihat diri dia kecil sekali, padahal orang yang mahir itu juga mulai dari sekecil itu juga sama sekecil itu juga, cuman dia kokodivo, komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Dia kokodivonya kuat, komitmen, konsisten, disiplin, fokus dalam ngerjain itu, etosnya mantap. Ya, nah jadi stop comparing, stop banding-bandingin. Jadi yang pertama konteksnya itu, ya, konteksnya itulah rasa berharga. Orang kalau gambar dirinya bagus ya, rasa berharganya bagus. Aduh mau, ada teman saya kulitnya itu ya tau gak, warnanya kayak kuah rendang gitu kan, kuah rendang coklat dongker gitu ya. Tetapi orangnya merasa berharga aja tuh, gak ngerasa aduh gue kayak rendang nih, enggak aja biasa aja karena rasa berharga. Tapi kalau orang yang gambar dirinya jelek, aduh ya gemuk dikit aja merasa kayak aduh ya. Ada temenku kan gemuk gitu kan, aduh dia mau rasa berharga, dia mau diet, tapi akhirnya udahlah kayaknya udah dia pasrah, kayaknya takdir Tuhan. Aku gemuk, aku bilang Grace, gue bilang namanya Grace ya, gue bilang udah diet, kalau mau kurusan ya diet, percuma lah, kayaknya udah takdir Tuhan aku gemuk. Ya berenang lah, kardio kan. Konan, lu lihat ikan paus itu, paus juga tiap hari berenang ya kan. Emang ada paus kurus kan, kagak ada. Ya kan mungkin emang takdirnya udah begini gitu kan. Akhirnya orang ya begitu juga, nggak jelas juga tuh rasa puas diri yang akhirnya begitu sih yang ngomongnya kayak ya udahlah nggak apa-apa, tapi diskon diri mulu, diskon diri. Ya saya juga dulu ya, saya baru benar-benar gambar diri beres umur 27. Saya ini lulusnya tua. Saya lulus S1 umur 26 loh, tua ya lulusnya ya. Saya pernah nggak naik kelas 2 tahun, bayangin. Ada yang pernah nggak naik 2 tahun di sini? 3 tahun mungkin? Belum ya, berarti saya 2 tahun nih, masih paling lama nih. Saya kelas 3 SD nggak naik, kelas 4 SD naik. Kelas 3 nggak naik, kelas 4 SD nggak naik, 2 tahun. Saya sambil ledekin teman-teman ya.
Nan, coba lu setahun lagi lu wajib belajar kelar di SD lu. Jadi wajib belajar 9 tahun. Ya, SD saya 8 tahun, setahun lagi sebenarnya di SD udah cukup ya. Saya nggak ada kelas ya kan. Tapi saya lulusan Jerman, saya lulusan matematika murni ya dari Jerman. Saya kuliah di Jerman. Saya bingung kan, masa gue dulu sebodoh itu ya. Pas saya udah lulus pulang, saya cek rapor saya masih disimpan sama mami saya. Saya cek, oh bener sih, ya memang pada merah ya. Merah, kelas 3, kelas 4. Tapi yang paling parahnya, PPKN agama ikutan merah tau gak? PPKN agama merah, ditolak Tuhan dan manusia saya dulu. Ya kan, PPKN jelek, agama jelek itu kan minimal 6 lah ya, masa bisa 5 sih? Ya kan, waduh. Ya jadi benar-benar dulu, wah, saya punya pacar tuh dengan rasa berharga, insecure yang sangat tinggi. Jadi hidup tuh dalam ancaman terus, takut ditikung ya kan. Kayaknya ada yang mau aja udah bersyukur. Dulu sih rambutnya tau gak sih, saya dulu model poni lempar. Jadi makin ketutup itu saya makin pede lah. Enggak pede gitu kayak jenong gitu kan. Saya makin ketutup gitu ya, makin. Tau kan yang model poni lempar yang susah gitu kalau ada orang manggil Conan. Aduh kalau anginnya enggak pas saya malas nengok tuh. Karena kalau itu kebelah kan, males kan. Conan, jadi kenapa bro? Jadi susah banget kan. Jadi wah merasa, jadi saya benar sangat menjaga, saya menggenggam sekali mantan saya dulu kan. Saya pikir dia yang pertama dan yang terakhir. Nggak taunya dia yang pertama dan yang berakhir, udahan juga ya kan, akhirnya diduain juga. Nah, pas saya berubah, dulu saya minder, aduh gila ya temen gue si Randy, lebih muda dari gue 2 tahun, udah mau S2. Si Ajis lebih muda setahun, udah mau doktor, nih 26 belum lulus gitu kan. Tapi pas udah di sebuah retret, wah itu dimenangkan Tuhan, gambar diri dipulihkan, rasa berharga muncul. Padahal sama, belum lulus. Tapi rasa berharganya, Randy dipakai Tuhan dengan S2-nya, Ajis dipakai Tuhan dengan doktoralnya, Conan dipakai Tuhan dengan apa yang ada padanya. Keadaannya sama, jomblo, kan diputusin kan, jomblo. Cuman ada yang berubah, bukan jadi merasa ganteng, bukan. Merasa berharga. Dulu sebelum gambar dirinya bener, insecure banget ya. Bener-bener, aduh kayaknya bener-bener, emang mukanya tuh kayak ada label, jangan hargai saya, injak saya. Makanya pasangan saya ya injak-injak jadinya. Ya kan, pokoknya jadi benar-benar sadar. Sebelum gambar diri pulih, jomblo tuh kayak mengenaskan. Setelah gambar diri pulih, jomblo itu kayak menggemaskan, beda ya. Likely bukan karena berasa ganteng, merasa berharga. Insecure harus beres nih. Karena kalau orang insecure, selalu merasa dalam ancaman, selalu merasa gak berharga, itu gak akan resilient. Dalamnya aja gak beres. Ya, gimana menghadapi masalah yang di luar dia. Nah ini obat firmannya Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kualitasnya kualitas Kristus. Dan kita ada peruntukan. Kita semua ada di sini ada untuknya nih. Gak ada yang di sini tuh sebuah kebetulan, apalagi sebuah kesalahan, nggak ada, semuanya rencana. Kita buatan Allah, kualitas Kristus, ada untuknya, untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan, sudah diset, sudah dirancangkan, dan Tuhan mau kita ketemu perbuatan baik yang sudah disiapkan Tuhan itu. Kita hidup di dalam itu. Itu bisa terjadi kalau kita sadar kita ini buatan Allah, kita ini serupa sama Kristus. Ingat itu. Ya, makanya yang wanita-wanita, jangan sibuk kejar kekurusan, kejar kekudusan. Ya, buatan Allah serupa Kristus. Yang pria-pria, jangan sedih kalau perutnya gak six pack. Yang penting karakter Anda jadi impact. Ya, karakternya karakter Kristus dong. Ya, jangan sampai insecure kita pelihara. Gabung lagi sama self pity. Nah ini lihat, Yesaya 43. Oleh karena engkau berharga di mataku. Di mata Tuhan kita berharga, kita bernilai banget. Orang sering salah nilai kita. Jangan kita jadi baper. Kadang orang karena belum kenal kita atau salah menilai dia, salah menilai kita, atau emangnya orang nilainya pun nggak bagus sehingga dengan nilai yang nggak bagus itu dia menilai kita. Ya udah. Tapi ingat, fokusnya ke sini. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan yang menilai kita dan aku mengasihi engkau, kata Allah. Ya, yang kedua itu konteksnya adalah selain rasa berharga, adalah rasa takut, trauma-trauma di masa lalu. Makanya penting apa yang diajarkan, bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku,
lalu mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari mencapai tujuan. Emang kuncinya tutup masa lalu, tatap masa depan, tata masa sekarang. The power of now, now is the power. Tapi banyak orang apa nih? Di sini aja belum beres. Dia pernah disakiti 20 tahun yang lalu. Ini padahal udah 20 tahun silam ini, 20 tahun sudah di sini. Tapi pas dia ingat masa lalu itu, dia sakit lagi. Kenapa? Karena pas dia ngelihat itu, dia balik lagi jadi anak kecil itu yang kekurangan firman, yang belum berjemaat di NLC Sungai Yordan ini, yang belum dimentor, yang belum ikut komsel, yang belum banyak baca firman, dia balik lagi jadi situ. Jadi anak kecil lagi, ya sakit lagi. Si kecil waktu itu sakit ya wajar. Belum ada resourcesnya untuk menjadi orang yang dewasa. Tapi ingat, kita sudah dewasa sekarang. Kita udah banyak dengar firman. Kita sudah banyak berdoa sama Tuhan. Dan kita harus memandang masalah yang itu dengan kacamata yang sekarang. Kita sudah sedewasa ini. Waktu aku kecil, ya kamu udah gede sekarang. Makanya kalau kamu boleh balik lagi ke peristiwa itu, kamu yang sudah dewasa, apa yang nasihat apa yang bisa kamu kasih ke dirimu yang kecil itu yang dulu belum banyak tahu itu. Sehingga dia jadi dendam. Kasih tahu dia, kasih nasihat dia sehingga si kecil itu pun bisa menerima itu. Makanya penting dealing with your past. Kita gak bisa forget it. Saya ingat mami saya ninggalin saya. Cuman gak ada sakit yang berasa. Kenapa? Udah beres. Pemain keyboard mana ya? Keyboard. Boleh bro, temenin. Udah mau beres nih, ya. Mainin lagu-lagu Korea boleh lah, ya kan? Nggak lagu apa bebas ya, yang sendu-sendu gitu, ya. Jadi penting banget rasa takut, rasa terluka di masa lalu itu ke bawah akhirnya buat kita dalam hubungan insecure, dalam bekerja insecure, dalam segala hal insecure, ya. Thank you bro ya. Jadi penting banget ya standarnya tadi rasa berharga. Kalau orang salah rasa berharganya, standarnya standar dunia. Yang cakep yang kayak apa sih? Yang putih ya begitu. Yang belok. Enggak. Ya enggak yang begituan. Kecantikan tuh bener-bener dari dalam itu bener. Anda lihat yang cakep dari luar, pas udah nikah mah biasa aja. Yang Anda nikahi karakternya kok. Karakternya yang Anda sebenarnya udah lihat nih, cuman Anda ya udahlah, yang penting yang cakep mukanya aja deh. Walaupun Anda bilang saya cari yang cinta Tuhan. Padahal Anda lihat ini sangat tidak cinta Tuhan, tapi ya udahlah cakep soalnya. Ya nikahin. Akhirnya pas udah married tuh muak juga. Dia aja biasa aja kalau karakternya jelek. Ya. Ada yang jelas-jelas pas pacaran ini cowok pemalas, sangat pemalas. Dinikahin juga. Akhirnya di rumah tangga ya pemalas. Gak bisa jadi pengrajin tiba-tiba, jadi tetap males. Ya kan? Anda harus tahu ada konsekuensi dari karakter itu. Ya. Nah, jadi ingat nih, pokoknya melupakan masa lalu ada ya udah. Ambil pesan baik dari masa lalu. Masa lalu ada bukan untuk diambil hati, tapi untuk diambil hikmah pembelajaran, ya. Untuk kalau kita apalagi kita bikin salah di masa lalu, untuk kita tebus, untuk kita benar di masa sekarang. The power of now. Now is the power. Kunci di masa sekarang. Anda mau mengasihi orang tuamu lebih lagi, ya sekarang dong. Jangan tunggu Januari, new resolution, sekarang nih. Ya sekarang. Anda pengen jadi garam di tempat kerja, Anda mau jadi orang yang benar-benar, nih kalau Yesus kerja di posisi saya yang menyebalkan, nih Yesus ngapain nih? Ya Yesus ya do the best. Ya dia ya do the best. Anda mau do the best, now is the time. Sekarang waktunya. Ya. Nah yang terakhir, mentalitas terakhir. 3 mentality. Yang pertama apa tadi? Self pity. Yang kedua, insecurity. Yang ketiga, ini juga favorit, mediocrity. Tahu mediocrity? Average. Rata-rata orang puas jadi orang rata-rata. Cinta zona nyaman. Dia love comfort zone mereka too much and so much. Sulit diajak maju. Orang Kristen hati tetap rendah hati, tapi otak harus diisi. Kita harus relevan. Kita harus upgrade diri. Kita gak tiba-tiba jadi terampil. Keterampilan itu harus dipelajari. Harus dikerjakan. Anda gak bisa ngelihat orang public speaking, Anda bilang bagus ya. Lalu Anda tiba-tiba terampil public speaking. Anda harus belajar
praktek. Nah, banyak orang keterampilannya minim. Keterampilan yang tahun lalu sama tahun ini sama. Makanya pas kena PHK pusingnya setengah mati. Ya miskin keterampilan. Takutnya setengah mati, victim story keluar semua. Padahal kalau Anda kaya akan keterampilan, yang Anda gak bisa pura-purain itu keterampilan. Kalau karakter Anda yang pemarah pas interview pekerjaan Anda bisa sangat manis sekali. Anda bisa jadi peramah otomatis. Tapi kalau keterampilan, gue pura-pura terampil lah, gak bisa. Terampil itu emang kelihatan dari Anda menjelaskannya itu. Dan berbeda kalau orang yang terampil. Anda harus upgrade diri Anda. Masalahnya, ini mediocrity ya, rata-rata. Salah satunya bicara keterampilan, skill. Masalahnya skill itu harus barter. Dengan apa? 3 hal, waktu, tenaga, uang. Waktu Anda, tenaga Anda, uang Anda barter sama apa? Drakor, ya baliknya Anda mahir dalam menceritakan drakor itu. Anda apal banget ya kan. Anda bisa bikin orang sangat terobsesi untuk nonton seperti Anda ya kan. Tapi itu bukan keterampilan yang berguna. Ya boleh lah tapi batasi. Keterampilan skill. Ini dari kita dulu sebagai speaker ya. Dari kita dulu bingung harga kita berapa, ditanya orang, lu bisa gak ngisi tempat gua? Bisa, berapa? Temen nongos, padahal gak tahu harganya berapa. Ya, sampai sekarang ngisi bisa dibayar 90 juta, 6 jam ngomong. Ya, ada yang berani bayar sekian. Kenapa bisa begitu? Karena ada keterampilan yang ditingkatkan. Makin terampil, karena ketika orang bersentuhan sama kita, dia bersentuhan, nih orang keterampilannya gak kaleng-kaleng, bagus. Beda banget dia ngomong 2 tahun lalu, setahun lalu, sama sekarang beda. Dan itu gak beda tiba-tiba. Karena Anda kerjakan, ada satu buku judulnya The Other 8 Hours. 8 jam yang lain. 8 jam pertama buat tidur kan? Kalau Anda kerja sama orang 8 jam buat kerja kan? 8 jam lain Anda ngapain ini? Anda ngapain 8 jam yang lain? Anda mau jadi orang kaya apa? Seterampil apa, se-excellent apa, ini ada 8 jam lain ini. Memang kita masih muda, tapi tahu gak lama-lama tiba-tiba tua loh. Mungkin kalau kita masih umur 22 ya, skill kita ini udah lumayan lah. Karena kita masih lebih bagus di orang-orang seusia kita. Tapi kalau udah umur 32, skillnya cuma naiknya karena usia bertambah doang, bukan karena memang Anda work on it sehingga ada signifikansi yang bertumbuh dari skill Anda. Hanya bertumbuh hanya ya karena Anda udah ngelakuin berulang jadi lebih lumayan ya. Di umur yang sudah tua, skill itu terlalu biasa. Terlalu biasa. Mungkin di usia sekarang masih muda udah lumayan. Makanya Anda harus bayar harga. Bayar harga. Value Anda harus naik. Ya, jangan fokus ke price. Price itu mengikuti value. Nah, jadi mediocrity. Banyak orang itu ini sangat cinta comfort zone. Dikasih untuk Anda menang dari comfort zone ini 3K nih. Jangan tolak kesempatan. Jangan hindari kesulitan. Bangun kebiasaan-kebiasaan baru yang berkualitas. Ada orang hobinya menolak kesempatan, menghindari kesulitan. Sehingga sangat jauh dari kata militan. Dia jadi pengoper kesempatan aja, pengoper kesempatan. Lalu orang bertumbuh, wah itu dulu gua tuh yang ditawarin tuh. Nah yang ini dulu gua yang ditawarin nih. Yang itu gua tuh, ya dulu. Ya udah aja. Kesempatan gak akan hilang, hanya pindah tangan. Pindah tangan. Jangan bilang tidak sempat pada sebuah kesempatan. Yang tadi saya bilang gak ada kata siap, yang ada siap-siap. Karena kepesatan hanya lahir lewat kesempatan. Makanya Anda berjalan bersama Tuhan, jangan takut. Jangan sibuk bilang gak siap. Sibuk mempersiapkan diri. Jujur ke orang yang kasih kesempatan, Pak, saya akan usahakan sebaik mungkin. Kalau saya ada bingung boleh tanya Bapak siap bimbing saya, Pak. Ya, sehingga Anda akan kaget, Anda akan berkenalan sama diri Anda yang berbeda. Yang dimana itu di dalam diri Anda sendiri yang akan terbuka ketika
Anda mengambil kesempatan, Anda melewati kesulitan, Anda mengambil kesempatan, Anda kaget Anda banyak bisanya. Anda pikir yang Anda kenal diri Anda yang banyak gak bisanya, karena gak pernah ambil kesempatan. Padahal dari setiap kesempatan yang Anda ambil, Anda kaget Anda kenal diri Anda yang baru. Gile, diri saya banyak bisanya. Iya, emang Tuhan menciptakan orang yang memang full of potensi kok. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang memang sih dikubur umur 70, tapi mati udah dari umur 25. Walaupun dikubur umur 70-80, tapi umur 25 udah meninggal. Gak ada pertumbuhan. Stuck. Gak ada pertumbuhan. Ya. Ingat nih, next level. Stagnasi bukan kehendak Tuhan. Orang dibilang Tuhan angkat kita jadi kepala bukan jadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Tuhan pengen kita naik kelas, entering the next level. Stagnasi bukan kehendak Tuhan. Apalagi diam di tempat. Bukan kehendak Tuhan. Tuhan pengen kita next level. Tapi ingat, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ada bagian kita dalam bentuk tanggung jawab kita. Seringkali ya, terobosan dalam hidup gak terjadi. Bukan karena kurang uang, bukan karena kurang peluang. Tapi kurang kesadaran, kurang kemauan, kurang keberanian untuk mencoba lebih, melangkah lebih, bertindak lebih. Keluar dari zona nyaman. Jadi terobosan-terobosan sebenarnya ada. Cuman kita mau gak nih ambil kesempatan nih. Nah, jadi teman-teman ada 3 mentalitas ini. Self pity, jangan sampai, ingat ya, firman Tuhan gak bikin Anda jadi sempurna, tapi bikin Anda diingetin, dan ketika muncul situasinya Anda kembali ingat, dan Anda bisa cepat-cepat bertobat dari refleks-refleks yang salah, mental-mental yang keliru. Salah mental, hasil fatal. Jangan sampai pas ada masalah, self pity-nya bukan main, insecurity-nya bukan main, mediocrity-nya bukan main. Tahu gak? Gak ada satupun orang yang senang mempromosikan orang yang begini loh. Gak ada satupun orang ya. Oh, lu mau cari pegawai, leader, gue udah kenal nih, tapi dia orangnya tukang komplain sih. Sangat bersungut deh, dia raja sungut dia, ya kan? Ratu sungut. Orangnya juga baperan tuh, jadi kalau kasih evaluasi baper, drama. Terus ya kemampuannya rada nanggung sih, gitu kan. Nggak ada yang promosiin orang begitu. Ya, dia hanya akan survive aja dalam kehidupan, karena Tuhan pasti ya nggak akan bikin orang mati juga. Ya orang akan melewati aja dengan mentalitas itu, Tuhan tetap pelihara. Cuman kalau kita pengen bicara terobosan, resilient, bayangin nggak? Orang begini, mana ada resiliennya? Betul ya? Resilient terjadi ketika kita punya mentalitas yang berbeda. Makanya ini harus diganti ya. Mukanya kita ganti dulu, ya kan? Tuh, ya kan? Kita ganti. Self pity ganti jadi bersyukur. Yang tadinya bersungut jadi bersyukur. Mentalitas bersyukur, ini harus jadi refleks kita bersyukur. Insecurity, ya ini 3 ber ya. Berharga, Anda berharga. Makanya sadari diri Anda berharga, dan jangan puas hanya sadari diri Anda berharga, mulailah jadi berharga buat orang. Jadi berharga buat orang, dan jangan berhenti jadi berharga buat orang. Anda harus belajar buat orang jadi berharga. Buat orang jadi berharga. Ingetin orang-orang, semangatin orang-orang bahwa mereka berharga. Ya, 3 ber nih. Yang terakhir, berkembang. Mentalitas untuk berkembang. Jadi dalam pekerjaan, hubungan, karir, masa depan, pastikan Anda menang dari 3 mentalitas itu. Self pity, insecurity, mediocrity. Karena itu akan membuat Anda benar-benar sangat jauh dari yang namanya jadi garam, jadi terang, dan jauh dari yang namanya murid-murid Yesus yang kuat gitu. Jadi penting ya. Kuncinya sebenarnya firman sih, semuanya ada firmannya. Jadi kalau Anda kuat di dalam firman, Anda akan merasa berharga kok. Kalau Anda kuat dalam firman, Anda ingat kok, Anda memang harus bersyukur dalam segala hal. Kalau Anda kuat dalam firman, Anda tahu kok bahwa Anda harus belajar untuk terus berkembang, naik tidak turun. Ya, jadi semangat, pesan saya, doa saya buat teman-teman semua, sejak muda sadari betul 3 mentality ini, dan betul-betul stop it. Kalau enggak kita bakal stupid. Jadi kita harus stop it. Dan kita harus hidup dengan mentalitas yang berbeda. Bersyukur, berharga, berkembang.
Amin. Belajar sesuatu hari ini?